Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Selamat malam, masih bersama saya Mr. K dalam podcast horor Mr. K. Ini baru sempat open story di malam ini nih. Lumayan ini udah tengah malam, hampir tengah malam, tengah 12 ya. Masih nyambung di cerita ini sih ke yang beberapa tahun lalu nih, udah lalu banget deh dari zaman saya kecil. Di rumah saya di Tanah Kusir. Dulu kan udah diceritain tuh yang kemarin bapak saya yang bukan ketemu sih, mengalami kejadian pada saat sholat tahajud ya. Sebenarnya sih itu dua sosok. Pertama si Miski dan yang kedua sih ya entah itu yang menyerupai makmum ya. Yang makmum itu sih ya begitu. Kayaknya hampir semua orang kalau mau sholat tahajud tuh pasti selalu diganggu itu sih. Gitu. Untuk ujian, entah itu emang bener ada yang mengikuti, tapi kayaknya sih itu ya walau alam bisawab ya. Kayaknya sih ya muslim sih insya Allah. Oke, kali ini sih dialamin sama depan rumah saya ini, tetangga saya ini yang di Tanah Kusir itu bibinya. Saya nggak bilang mbak karena ini sih udah tua ya. Udah tuanya itu pada saat saya masih kecil aja itu udah tua. Udah hampir mau mendekati nenek-nenek mungkin ya. Mungkin kalau sekarang sih mungkin sudah almarhum kali ya, atau seandainya dia masih ada pun juga mungkin sudah renta banget karena saya kecil aja itu udah tua. Makanya saya manggilnya tuh bibinya ART sih, ART di tetangga saya yang di depan. Ya sebut saja yang keluarga depan rumah saya itu, tetangga saya itu namanya Pak Haryono ya. Pak Haryono ini gak nama sebenarnya sih, saya gak mau pakai nama sebenarnya lah, gak enak aja. Pak Haryono pun juga saya juga kurang tahu kabarnya sekarang kan rentang waktu saya pindah ke sini tahun 2003 juga nggak tahu lagi kan, kita udah lost contact karena kan saya bertetangga dengan beliau itu di tahun-tahun 90 atau 92 gitu ya, sampai ya tahun 2002 itulah terakhir saya menempati rumah Tanah Kusir itu tahun 2001. Ya singkat cerita sih ya nih ART-nya ya saya manggilnya Bibi aja ya. Bibinya ini sih udah tua ya. Udah tua tapi perawakannya tuh ya kayak orang-orang Jawa zaman dulu lah gitu. Jadi kayak ya memang sih emang orang Jawa ya, dan boleh tahu story-nya juga spill aja sih nih. Bibinya ini emang udah ikut lama banget. Mungkin bisa dibilang dari zamannya Pak Haryono ini masih masih belum punya anak gitu, maksudnya masih pasangan muda, pindah ke Tanah Kusir itu depan rumah saya sampai dia mempunyai anak yang sekarang udah gede-gede, udah nikah kali ya, 3, 2 cowok 1 cewek. Yang
anaknya yang terakhir tuh yang perempuan itu seumuran dengan saya, sama sepupu saya juga si Desi itu. Singkat cerita sih, si bibinya ini ya kita panggilnya Bilasmi lah ya. Karena nama sebenarnya saya juga nggak tahu namanya siapa. Bilasmi ini nih orangnya sederhana dan selalu pakai kebaya gitu. Kebayanya tuh kebaya apa ya? Kebaya dibilangnya apa dulu gitu, saya kurang paham ya. Kebaya kutu apalah gitu, pokoknya kebaya Jawa zaman dulu yang bukan kebaya-kebaya yang sekarang yang buat di kondangan gitu, enggak, yang banyak apa namanya, banyak hiasan-hiasan enggak gitu. Cuman kebaya sederhana zaman dulu dan bawahnya pun pakai kain jarik, dan ini dia kebetulan sih orangnya kurus tinggi sih. Itu dia tuh emang diakuin Lasmi ini dia rajin banget. Terkadang itu jam 5 ataupun jam setengah 5 tuh udah bangun. Ya jadi yang lain-lainnya belum pada bangun, si Pak Haryono dan istrinya pun belum bangun, dia udah bangun duluan dan nyiapin pokoknya tipikal ART seorang bibi yang sudah rajin, loyal, dan pokoknya sempurna lah ibaratnya tuh. Makanya dia bisa bertahan lama di sana dan mungkin sampai penghujung usianya kali ya. Mungkin kalau sekarang ya misalnya kalau dia masih hidup ya alhamdulillah semoga diberikan kesehatan. Tapi kalau misalnya dia udah nggak ada ya marilah kita doain gitu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha lah ya. Singkat cerita nih dia bangun jam setengah 5. Pada saat itu dia ngeliat di rumah saya itu, ini sih kejadiannya sih kayaknya sih udah tahun 90-an sih ya. Udah rumah saya itu udah belum tingkat sih tapi sudah mau direnov jadi tingkat. Udah ada kepengenan tuh direnov jadi tingkat kan tahun 90-an. Itu ngelihat srek, srek, srek di depan rumah saya tuh. Dan melihat wujud gitu, sosok gitu. Waduh, pagi-pagi begini kok udah nyapu aja nih. ART-nya tetangga depan, maksudnya rumah saya ya, rajin juga ya gitu. Di dalam hati begitu. Itu pada saat dia tuh baru bangun tuh sekitaran jam 3-an. Jam 3, jam mau ke setengah 4, dia ngeliat tuh srek, srek, srek. Ya mungkin dia sekalian tahajud kali, kita juga nggak tahu ya. Srek, srek, srek. Itu sosoknya kayak membelakangi, mohon maaf, mantatin rumahnya dia gitu. Dan sambil nyapu, itu kayak orang aja, orang lagi nyapu. Srek, srek, srek. Ini nggak salah ini jam setengah 4 udah nyapuin pekarangan depan. Bukan pekarangan sih, lebih ke arah depan pagar rumah saya gitu. Jadi saya punya pekarangan, terus ada pagar, kan rumah, pekarangan, pagar. Yang pekarangan itu yang itu loh yang kolam plus pohon rambutan itu masuknya ke pekarangan. Nah pagar, dan di luar pagar itu yang ke arah jalanan gitu. Arah jalanan itu lagi nyapuin, dan emang kan kanan kirinya masih ada pohon gede kan ya, pohon jalanan lah ya. Mungkin banyak daun atau apa tuh, seolah-olah tuh kayak lagi nyapuin itu gitu. Srek, 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 srek. Dia aja yang udah rajin bangun setengah 5 atau jam 4 itu masih kalah rajin dengan ART depan rumahnya, dalam artian itu adalah ART saya gitu. Yang disinyalir ART saya gitu. Bibi saya. Jadi sempat takjub sih. Waduh, ada yang lebih rajin dari saya nih. Ada yang lebih pagi dari saya ini. Udah nyiapin, bahkan udah nyapu lagi jam segini. Dibilang begitu dalam hati.
Akhirnya diceritainlah kepada Bu Haryono itu. Bu, ini mungkin penerjemahan saya aja sih. Bu, itu bibi yang depan rumah tetangga kita tuh Bu ini gitu, Bu ibu saya, nama ibu saya. Itu rajin banget Bu, jam 3:30, 4 udah nyapuin pekarangan gitu, ya luar pekarangan bahkan dibilang gitu. Yang bener Bi, jam segitu itu kan masih gelap dibilang gitu. Iya Bu, bener saya lihat, dan gak kali ini aja saya lihat gitu. Itu di hari-hari bahkan beberapa hari yang lalu sama jam segitu juga. Oh ya udahlah, ya wis lah. Mungkin ya emang dapat bibinya tuh rajin gitu. Akhirnya iseng. Mungkin pada saat itu ada kang sayur. Ibu saya belanja lah ya. Belanja sayur yang lewat tuh kan tuh sayur gitu. Biasanya kan pakai gerobak ada tuh. Nah kebetulan sih mungkin si bibinya si Bu Haryono ini lagi ngepel lagi apalah. Nah si Bu Haryononya ini yang keluar tuh beli sayur iseng ya kan. Itu juga kebetulan jauh di sana sih, agak jauh dari rumah kami berdua, maksudnya dari rumah Bu Haryono juga rumah saya juga, jadi ibu saya juga belanja agak kedepanan lah ya gitu, ada jeda 2-3 rumah lah ya, tukang sayur ada di sana tuh di ujung jalan sana, kita samperin kan, ibu saya beli sayur, Bu Haryono kebetulan beli sayur juga, ya biasalah namanya kayak begitu kan ibu-ibu. Kalau bahasa sekarangnya itu ibu-ibu rumpi atau ibu-ibu rempong lah ya. Ngomong di situ. Bu, itu pembantunya mana? Gak belanja kok. Bu ini ibu saya ya, nama ibu saya. Kok ibu sendiri yang belanja? Dia bilang. Iya kan bantu saya lagi udah berapa bulan ini saya nggak punya pembantu gitu. Gak punya pembantu yang bener gitu. Lah orang bibi saya ngelihat kemarin bahkan beberapa hari yang lalu itu ada yang nyapuin depan kok gitu. Itu rajin banget ininya nyapunya jam 3:30, jam 3 tuh udah mulai nyapu. Pagi-pagi buta gelap begitu, ngomong begitu. Pagi-pagi buta ada yang nyapu. Bu, saya ini udah 2 bulan atau 3 bulan gak punya pembantu karena pembantu saya pulang, gak tahu di sana dikawinin kali, gak balik-balik ke sini. Emang 3 bulan yang lalu kita punya mbak gitu, punya ART, cuman gak balik-balik ya. Dulu kan mungkin gak ada komunikasi kali ya, bilang ya kalau saya balik ya berarti saya ini, kalau gak balik ya berarti saya udah ngomong gitu dulunya kali. Saya dikawinin apa saya ada pekerjaan atau saya nggak boleh pulang ke sini lagi, saya udah di kampung aja begitu. Yang bener Bu, nggak mungkin ntar saya tanya bibi saya deh gitu. Dipastiin lagi bener, beberapa hari lalu bahkan kemarin pagi ya jadinya ya. Kemarin pagi itu lihat ada yang nyapuin serak-srek. Itu rajin banget, pagi-pagi kok udah nyapu. Ini yang bener aja sayanya yang ketelatan atau ini mbaknya yang kepagian atau kemaleman gitu kan, mikirnya gitu kan. Si Bibi Lasmi ini gitu ya. Sebut aja namanya Bibi Lasmi lah gitu. Ya udah tuh, ibu saya akhirnya biasa pulang ke rumah. Jadi buah bibir dah tuh di keluarga kita. Katanya depan pekarangan kita ada yang nyapu. Nyapu apaan? Siapa yang nyapu jam segitu? Lah kita juga pada bangunnya jam paling pagi itu 4:30. Jam 5 lah bapak saya tuh udah bangun. Ya kita ya saya semua kan sekeluarga ya, apalagi saya gitu paling kecil paling
paling bangor ya kan, bangunnya juga siang jam 6. Kalau itu pun juga kalau sekolah, kalau nggak sekolah juga jam 7 gitu kan. Buru-buru ada yang nyapu gitu. Di jam 3, jam setengah 4 lagi. Ya bayangin aja, itu kan masih buta gitu kan. Siapa ya? Ya udah akhirnya jadi pada merinding sendiri-sendiri aja. Dan emang pekarangan kita lihat juga nggak yang bersih juga, ya tetap aja ada daun dari pohon jalanan yang ada di situ. Tapi pandangannya Bilasmi ini tuh ada yang nyapu. Bahkan saya ngelihat nggak cuman sekali 2 kali, cuman ada 3 kali nyapu. Dan kenyataannya pun juga nggak bersih juga pas pagi-pagi kita kan tes nih. Bu, ngeliat lagi tuh Bilasmi, dibilang begitu kan. Nyapu tadi pagi jam 3, jam setengah, agak siangan lah, jam setengah 4 lewatan lah, hampir jam 4. Terus kita lihat, lah nggak ada, kita dikasih kabar gitu, kita lihat barang pekarangan saya juga masih kotor ini, nggak ada yang nyapuin. Ya udah, sosok itu ya nggak tahu siapa ya. Cuman balik lagi ya agak aneh aja gitu. Dan tujuannya apa kita nggak tahu. Ya moga-moga aja kalau emang bersih ya emang sangat membantu lah ya gitu. Cuman kalau enggak ya mungkin entah mau menunjukkan apalah. Yang pasti di saat kejadian itu kita emang nggak punya mbak. Udah 2 dan 3 bulan yang lalu dia pulang dan nggak balik-balik. Dah itu aja. Story pendek dari saya. Selamat merinding bareng.